Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami datang menghadap-Mu. Kami mau bersyukur untuk setiap detik waktu yang boleh kami terima, yang di dalamnya kami boleh merasakan suka dan duka, yang kesemuanya itu membuat kami semakin percaya akan penyertaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menuntun kami dan memberikan kami kesempatan menikmati firman-Mu. Firman-Mu yang membentengi kami berhadapan dengan berbagai godaan, membantu kami memilih hal-hal yang benar dan menghindari membuang hal-hal dosa. Biarlah setiap langkah kami, perkataan dan perbuatan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang rela mati dan telah bangkit untuk kami. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Saya akan membacakannya untuk kita. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah berada di penghujung tahun 2022. Kebiasaan ibu-ibu biasanya adalah mengatur dan mencatat schedule, memulai mempersiapkan segala sesuatu untuk menyambut perayaan Natal. Mulai mempersiapkan pakaian masing-masing anggota keluarga untuk menghadiri beberapa kegiatan Natal, memikirkan menu makanan, dan menyiapkan kue-kue menyambut tamu yang akan datang berkunjung ke rumah di hari Natal. Membersihkan dan merapikan rumah lebih detail. Ada sukacita bagi yang memiliki kemampuan untuk melakukannya, dan juga bagi orang yang tidak memiliki kemampuan tetapi sangat menyadari makna Natal yang sesungguhnya. Persiapan-persiapan yang dilakukan itu sesungguhnya tidaklah menjadi hal utama, karena di keseharian kita memang dituntut untuk pandai mengatur schedule agar dapat melakukan banyak hal, sehingga kondisi kehidupan keluarga berjalan baik dan dinamis. Rumah, pakaian, dan makanan yang bersih memang sangat diperlukan, tetapi tidak harus baru. Hanya saja karena sudah menjadi kebiasaan bagi kita memberi sentuhan lebih istimewa dari biasanya, seperti sebuah tradisi saja. Tanpa kita menyadari, kita melupakan bahwa sesungguhnya kita sedang berada di minggu-minggu Advent sesuai kalender gereja, di mana kita seharusnya lebih memperhatikan persiapan diri di dalam menyambut kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Hal yang jauh berbeda dengan persiapan penyambutan perayaan Natal tadi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan,
Sebagai orang Kristen yang sejati, kita sudah seharusnya melakukan persiapan diri menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya nanti. Hari Tuhan, walau kita tidak tahu kapan, walau kita sudah mendengarkan hal ini sejak lama, bukan hanya kita, nenek moyang kita juga sudah mendengarnya. Tetapi sampai sekarang Tuhan Yesus belum datang juga, sehingga kita memang harus terus melakukan persiapan diri. Rasul Petrus berkata di 2 Petrus 3 ayat 8, "Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari." Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir dari segala sesuatu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Melalui firman Tuhan pagi ini, kita diajarkan bagaimana cara mempersiapkan diri. Yang pertama, kita diminta harus mampu menguasai diri agar pikiran dan tindakan kita berada dalam batasan seharusnya sebagai orang percaya yang mengesampingkan hal-hal yang bersifat kesenangan duniawi. Jika kita benar-benar mencintai Tuhan, maka kemilau dunia tidak akan menggoda kita. Dan yang terutama, kita diajarkan untuk memiliki kasih, mengasihi sesama kita. Dengan kasih, kita dimampukan untuk memberi maaf kepada orang lain yang bersalah dengan cara yang bijak, sehingga tidak melahirkan dosa baru. Dengan kasih, kita akan mampu menolong orang lain dengan kerelaan hati tanpa bersungut-sungut. Dengan kasih, kita akan mampu berkata-kata lembut, memberi nasihat tanpa menyakiti atau menimbulkan luka baru di hati orang lain. Pelayanan yang diizinkan Tuhan kita lakukan bagi sesama hendaknya bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan yang berasal dari anugerah Allah. Kita harus melakukan setiap hal untuk kemuliaan Allah, karena kita hormat kepadanya, karena kita mengasihi Tuhan Allah kita. Dengan memiliki penguasaan diri, yaitu ketenangan pikiran dan hati yang bersih, memiliki kasih, akan memampukan kita membawa diri di dalam doa yang bersumber kepada Allah. Berdoalah senantiasa untuk menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, akhir dari segala sesuatu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini pasti, kepastian yang memastikan kita harus melakukan persiapan-persiapan, berjaga, dan berdoa. Tetaplah beriman kepada Tuhan kita, dan tanpa berlengah, saudara, mari kita mengingat Lukas 21 ayat 36 berbunyi demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang daripadanya bersumber segala sesuatu. Kami meyakini akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya kelak. Dengan penuh kerendahan hati, kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberi kami kemampuan melakukan persiapan diri, sehingga tiba harinya nanti kami memiliki kekuatan dan diterima oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami senantiasa berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu
Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.